Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari adalah tajwid. Apa itu tajwid ya ikhwani? Tajwid adalah ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tajwid yang akan kita pelajari hari ini tentang nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun dan apa itu tanwin? Nun sukun itu adalah nun yang tidak memiliki harokat. Dia tidak memiliki fathah, tidak memiliki harokat kasroh, tidak pula memiliki harokat dhamma. Jadi nun yang tidak memiliki harokat disebut nun sukun atau biasa disebut nun mati. Kemudian apa itu tanwin? Tanwin adalah bunyi yang berbunyi huruf n di akhir kata. Contoh fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Ini disebut an, in, un. Inilah disebut tanwin. Fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ini macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama izhar. Izhar itu jelas. Jadi kita membaca apabila nun sukun bertemu dengan izhar, ada huruf-huruf izhar, maka dia dibaca jelas tanpa berdengung. Jadi huruf izhar ini jelas, tidak ada dengung. Adapun huruf dari huruf-huruf izhar adalah huruf-huruf al-halq, huruf-huruf tenggorokan, yakni a, ha, ha, kha, gha, dan ain. Jadi apabila nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf izhar, maka dia dibaca jelas tanpa berdengung. Contoh min hadin, min ha, tidak ada dengung antara nun sukun dan ha. Min ha jelas, huruf ha nya jelas. Kemudian kita masuk kedua ini idgham atau melebur. Jadi melebur di sini adalah kita membaca apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka dia langsung melebur, langsung dimasuk ke huruf setelahnya. Jadi huruf nun itu tidak terbaca. Nun sukun atau tanwin itu kayak seolah-olah hilang. Dan idgham terbagi menjadi dua, yakni idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah artinya dengan gunnah, artinya dengung. Berarti idgham bi gunnah adalah dengung. Sedangkan idgham bila gunnah adalah bi dengan la tidak gunnah dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah tidak didengungkan. Jadi adapun huruf-huruf yang keluar dari idgham bi gunnah, yakni huruf ya, na, ma, dan wa. Dan huruf yang keluar dari huruf bila gunnah adalah huruf lam dan ro. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf bi gunnah, yakni antara ya, nun, mim, dan wa, maka dia dibaca berdengung, dia langsung masuk. Contoh may yaqulu, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, huruf ya. Jadi huruf nun seakan-akan menghilang, melebur bersatu dengan huruf ya, huruf setelahnya may. Nah, tidak ada situ huruf nun, tidak terbaca may. Kemudian bila gunnah, apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf bila gunnah, maka sama juga hukumnya, yakni melebur. Huruf nun seakan-akan menghilang, dia melebur bersatu dengan huruf ro.
Contohnya mirrob bihim. Selanjutnya yakni iklab. Iklab artinya diganti mim, atau sebenarnya iklab bisa juga dibalik. Maksudnya dibalik sini huruf ba diganti menjadi mim, dibalik menjadi mim. Adapun huruf dari iklab hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, jadi contoh dari mim iklab adalah mim ba'di. Jadi dia iklab itu juga dia berdengung. Mim ba'di. Dia diganti huruf ba diganti menjadi mim disertai dengan dengung. Mim ba'di. Oke, selanjutnya kita masuk di ikhfa. Ikhfa ya sama-sama atau ya tersembunyi, seakan-akan tersembunyi. Adapun huruf dari ikhfa adalah semua huruf kecuali yang di atas ini. Jadi sisanya adalah ikhfa sama-sama. Maksudnya apa? Jadi jika kita nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa selain ini, maka dia dibaca sama-sama. Nunnya itu dibaca tapi sama-sama karena dia langsung masuk ke huruf berikutnya. Contoh min syarri, ada dengung, ada nunnya, ada min syarri, langsung masuk ke huruf shin besertai dengan dengung. Jadi kesimpulannya huruf-huruf dengung ada di izhar. Jadi izhar tidak dengung. Idgham terbagi menjadi dua. Idgham bigunna dan bila gunna. Idgham bigunna dengung, idgham bila gunna tidak berdengung. Iklab berdengung, ikhfa berdengung. Jadi yang tidak berdengung adalah izhar dan idgham bila gunna. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, silakan. Saya mau nanya Pak Guru tentang di B itu yang bila guna. Itu contoh di dalam Al-Quran yang huruf lamnya apa, Pak Guru? Contoh dari huruf lam. Iya. Contoh di huruf idgham bila gunna di huruf lam yang ada di Al-Quran yakni famal lam. Dia tidak ada dengung. Nun sukun itu langsung dileburkan dengan bersatu dengan huruf lam. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang tajwid, nun sukun dan tanwin. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.